Pada zaman sekarang ini membahas tentang jodoh ini sudah menjadi pertanyaan yang umum. Pertanyaan ini banyak yang ditanyakan oleh kaum jomblo atau yang belum menikah. Itu sudah pasti tidak mungkin orang-orang yang sudah menikah menanyakan tentang jodohnya lagi. Karena mengapa demikian? Mereka sudah menemukan atau mereka sudah melalui proses yang namanya ijab kabul dan menikah. Pada zaman sekarang ini banyak juga orang-orang yang belum menikah, yang belum menemukan jodohnya atau belum bertemu dengan jodohnya. Banyak yang bertanya bahwasanya pertanyaan ini sudah umum teman-teman sekalian, yaitu bahwasanya jodoh itu tidak kemana. Ini sudah menjadi umum di telinga kita, ini sudah tidak asing lagi orang-orang yang berkata sedemikian ini. Memang bahwasanya jodoh itu tidak kemana. Itu memang benar, jodoh tidak kemana. Tetapi saudaraku, cobalah berpikir. Kita kasih contoh bahwasanya kalau kita ingin minum, itu pasti yang namanya kita perlu yang namanya usaha. Kita perlu usaha. Kalau kita yang namanya mau minum tidak ada usaha, itu tidak akan yang namanya air itu langsung berada di dalam mulut kita. Dan yang dalam mulut kita ini kalau belum ada usaha untuk kita menelannya, itu belum bisa masuk. Begitu juga dengan jodoh. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau minum, pasti kita buka penutupnya, kita usaha dulu. Sebelum itu kita beli dulu, kita beli minuman. Kita usaha dulu, kan kita jalan menuju ke toko, kita membeli minuman. Kita mau pilih yang mana, minum apa. Setelah kita memilih, kita mengambil minuman tersebut, lalu kita yang namanya kita membuka penutupnya. Setelah kita membuka penutupnya, lalu kita mengangkat botol atau minuman tersebut masuk ke dalam mulut kita. Itu yang namanya perlu usaha. Kalau kita hanya menunggu botol itu terbuka dengan sendirinya, sampai kapanpun itu tidak akan terbuka teman-teman sekalian. Begitu juga dengan jodoh. Jodoh yang namanya kalau kita tidak ada usaha, kalau kita tidak ada yang namanya ikhtiar dan kerja keras untuk meraih apa yang kita inginkan sesuai dengan kriteria kita di dalam memilih pasangan. Kalau kita tidak ada ikhtiar, kalau tidak ada usaha dan kerja keras, itu tidak akan tercapai teman-teman sekalian. Begitu pula dengan pohon. Kalau kita yang namanya bagi petani atau bahwasanya yang menanam pohon tersebut, ingin memanen dari buah dari pohon tersebut. Kalau kita tidak ada usaha, yang namanya kita memanjat pohon tersebut atau kita menggoyang-goyangkan ranting-ranting pohon tersebut untuk mengambil buah tersebut, kalau kita tidak ada usaha untuk itu buahnya tidak akan kita panen. Begitu juga teman-teman sekalian. Jadi contohnya saya sudah contohkan hanya dua. Yang pertama mengenai tentang air botol, yang kedua dengan pohon, buah pohon. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jangan kita mau salah pahamkan arti dari jodoh tidak kemana. Jadi yang namanya jodoh, kita perlu yang namanya usaha. Yang pertama usaha. Terus yang kedua, kita perlu yang namanya kerja keras. Terus yang ketiga yaitu kita perlu yang namanya ikhtiar. Kalau kita sudah ada usaha, kerja keras, langsung kita ikhtiar. Kita memohon, kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga zaman sekarang ini banyak yang mempunyai banyak kriteria untuk mencari pasangannya. Kalau kita ingin yang namanya mempunyai jodoh yang soleh, maka kita dulu yang menjadi solehah. Kalau kita ingin mencari atau menemukan jodoh yang rajin ke masjid, maka kita dulu yang harus rajin juga ke masjid. Terus yang ketiga, kalau kita mencari jodoh, mencari pasangan hidup yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus usaha, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga ingin mempunyai pasangan yang rajin dalam hal ibadah, maka diri kita dulu rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mempunyai jodoh yang pintar, maka kita juga yang harusnya namanya cerdas. Kalau kita ingin yang namanya jodoh yang maksimal, jodoh yang ideal buat kita, maka kita juga yang harus yang namanya mengidealkan diri kita dulu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Tidak ada yang namanya instan. Jadi yang namanya jodoh kita harus yang namanya usaha.
Jangan kita mencari jodoh kita tenang-tenang saja di rumah, tidak ada usaha, duduk melamun di rumah. Kapan ya jodoh saya ini datang? Kapan jodoh saya datang? Kapan jodoh saya datang? Itu pertanyaan itu. Tidak akan yang namanya kalau kau tenang di rumah, tidak akan jodoh itu datang ke rumahmu, langsung ke kamarmu, tidak ada. Jadi kalian dulu usaha. Siapa tahu kalau kalian biasakan diri kalian pergi pengajian, Masya Allah, kalian bertemu dengan seorang pria yang soleh. Tidak sengaja kalian yang namanya bertemu di dalam pengajian tersebut. Kalau kalian bertemu di dalam pengajian tersebut, Masya Allah, nanti kalian bisa ceritakan kepada anak-anak kalian, cerita tentang bagaimana ibu ini menemukan bapakmu, bisa menikah dengan bapakmu. Jadi kalian bisa ceritakan. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi kalian perlu usaha, perlu kerja keras dengan ikhtiar. Dan kalau kalian sudah lakukan itu, langsung kalian pembuktian. Yang terakhir yang namanya pembuktian, langsung datangi kedua orang tuanya. Datangi kedua orang tuanya baik-baik. Kalau orang mertua yang baik itu pasti dia tidak akan yang menanyakan tentang kita punya pekerjaan, tentang menanyakan tentang yaitu tentang hal yang bersifat duniawi, tidak akan. Kalau mertua kita yang paham tentang agama, pasti mertua kita akan menanyakan seberapa banyak engkau menghafal Al-Quran, seberapa paham engkau paham tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu yang ditanyakan teman-teman sekalian. Mertua yang baik atau bahkan wanita yang baik, yaitu yang namanya tidak meninggikan maharnya, tidak menyusahkan prianya dalam bentuk uang yang banyak. Jadi perempuan yang baik itu dalam Islam yaitu tidak yang namanya semakin tinggi maharnya, semakin tinggi panainya, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, tidak. Karena yang namanya harga seorang wanita itu tidak bisa terbayarkan, tidak ada bandingannya dengan uang. Jadi kalau kalian bahwasanya wanita atau mertua yang menganggap bahwasanya uang itu sama saja dengan derajatnya seorang wanita, tidak. Uang itu sama saja dengan harga dirinya wanita, tidak ada. Wanita itu tidak ada bandingannya tentang harga dirinya. Wanita itu adalah perhiasannya dunia. Tidak ada yang bisa yang namanya mensamakan harta dengan harga seorang wanita, tidak ada. Wanita itu sangat mahal di dalam Islam. Tidak ada yang bisa yang namanya membandingkan, tidak ada yang bisa mensamakan harga wanita dengan dalam bentuk uang atau harta. Jadi begitu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum mendapatkan jodohnya, segera diperjuangkan. Segera untuk usaha dan kerja keras. Jangan kalian tenang-tenang di rumah, usaha cari di luar. Cari yang baik-baik, silahkan kalian pilih agamanya yang baik, walaupun agama nomor 4 tapi yang disabdakan oleh baginda Rasul, yaitu agama walaupun terakhir tetapi yang paling utama adalah agamanya. Cari agamanya baik, maka engkau akan bahagia fid dunya wal akhirah. Tapi kalau kalian cari yang namanya dalam bentuk harta, keturunan dan sejenisnya, itu kalian akan menyesal. Karena mengapa demikian? Itu akan berubah, akan berganti seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan berubahnya waktu. Demikian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.